Halo para pecinta film, terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas film Pearl, film slasher horror. Film ini menceritakan origin story dari Pearl sebelum dia menjadi pembunuh sadis. Lewat film ini, kita dibuat paham akan penyebab gangguan mental yang dialaminya, sehingga dia nekat melakukan pembunuhan untuk pertama kalinya. Tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam alur ceritanya. Jerman pada tahun 1918, ketika perang masih berlangsung. Kita berkenalan pada seorang wanita muda yang ditinggalkan suaminya berperang, dia bernama Pearl. Seorang wanita yang punya impian untuk menjadi seorang bintang, lebih tepatnya penari terkenal yang hal itu dibuktikan dengan imajinasinya, seolah-olah menjadi seorang penari di atas panggung di depan halayak ramai. Dan imajinasinya seketika terhenti, saat ibunya datang memarahinya, karena tak suka ketika melihat anaknya menari seperti wanita nakal. Pearl kemudian pergi ke kandang depan rumahnya untuk melakukan tugasnya, memberi makan hewan-hewan ternak. Eat up! I'm special. Mama's gonna feel real stupid when she finds out, won't she? Belum puas berimajinasi, Pearl kembali menari dengan mengambil sebuah garpu rumput, yang digunakannya sebagai tongkat tari. Namun, saat ketika seekor angsa masuk ke kandang Pearl menghentikan tariannya. Entah apa yang ada di otaknya, angsa itu pun dibunuh, lalu menjadikan makanan bagi sahabatnya yang ada di danau. Go on, girl! You aren't too indulgent anymore, said foolishness. Pearl yang tinggal bersama sang ibu dan ayahnya yang sudah lumpuh total. Di mana kita akan melihat betapa disiplin dan tegasnya didikan sang ibu kepada Pearl. Sang ibu sengaja bersikap seperti itu, karena kasih sayangnya kepada sang putri tunggalnya. Apalagi Pearl ditinggal suaminya berperang selama berbulan-bulan dan tak kunjung memberi kabar yang membuat sang ibu harus mendidik Pearl lebih keras, supaya dia bisa hidup mandiri demi bisa mempertahankan rumah dan tanah mereka. Hilft dein Vater. Keesokan paginya, Pearl disuruh ibunya pergi ke kota untuk membeli obat ayahnya. Bukannya langsung pulang setelah membeli obat, Pearl justru malah mampir ke bioskop untuk menonton film tentang perang dan tarian yang memang menjadi impiannya, untuk bisa tampil di layar bioskop seperti seorang bintang penari terkenal. Saat selesai menonton, Pearl bertemu dengan John, seorang pemutar proyektor film bioskop. Percakapan mereka berdua tentang Pearl, yang mengungkapkan keinginannya untuk bisa tampil di layar bioskop suatu hari nanti. John yang mensupport cita-citanya tersebut memberikan sepotong negatif film agar Pearl selalu ingat akan impiannya. I will. Saat dalam perjalanan pulang, potongan film tersebut terbang terbawa angin, di mana Pearl langsung mencarinya ke dalam ladang jagung yang tanpa sengaja mempertemukan Pearl dengan sebuah orang-orangan sawah. Dan saat itulah imajinasi liar Pearl kembali muncul. Dia seperti seorang ODGJ yang menari bersama benda mati. Saking menghayati dan menjiwai perannya, Pearl menggauli orang-orangan sawah tersebut dan menaikinya, membayangkan bahwa dia sedang menaiki pria pemutar proyektor.
Setibanya di rumah, ibunya langsung menyuruh Pearl untuk memandikan bapaknya. Karena tak punya teman dekat, Pearl pun menjadikan bapaknya yang lumpuh sebagai teman curhat. Namun, Pearl kembali menunjukkan sikap anehnya, dia mencubit tangan bapaknya, mentoyor wajahnya dan mencekik lehernya, hanya karena penasaran apakah bapaknya mendengar curhatannya atau tidak. Where's the rest of the money I lent you? Saat makan malam, ibunya menanyakan tentang kembalian uang obat yang kurang beberapa sen gara-gara Pearl masuk ke bioskop. Di sini kita kembali diperlihatkan dengan tegas dan disiplinnya ibu dalam segala hal, salah satunya pemborosan uang. Bukan karena pelit, sang ibu hanya ingin menghemat dalam situasi krisis dan perang yang sedang melanda saat ini. Ich kann dir nicht erlauben, dein Leben zu verträumen. Die Zeiten haben sich geändert, Pearl. Du kannst jetzt gehen. Sebelum tidur, Pearl pun berdoa supaya bisa pergi jauh dari peternakan ini. Di mana hal itu membuktikan bahwa Pearl memang sangat berambisi untuk mengejar cita-citanya sebagai seorang penari terkenal yang dicintai oleh semua orang. Keesokan harinya ketika Pearl sedang berada di kandang, dia kedatangan tamu yang merupakan sahabat ibunya, yang dengan baik hati membawakan mereka makanan, berupa babi panggang untuk Pearl dan keluarga. Namun si ibu yang punya prinsip kuat pun menolak pemberian tersebut, karena tidak ingin dikasihani oleh orang lain. Di sisi lain, Mitzi yang juga merupakan teman Pearl ketika masih sekolah, yang dari penampilannya Mitzi jelas berasal dari keluarga kaya, yang memiliki kehidupan berbeda 180 derajat dengan Pearl yang hanya seorang pemberi makan ternak. Namun, Mitzi memberitahu Pearl bahwa gerejanya akan mengadakan audisi mencari anggota penari untuk pertunjukan keliling. Mitzi mengajaknya untuk mengikuti audisi, yang langsung diiyakan oleh Pearl. Dia berambisi untuk memenangkannya karena dia menganggap bahwa itulah jalan baginya untuk meraih impian. Mereka pun berjanji bertemu kembali di gereja saat audisi. Saturday at 11. Okay. Bye, Mitzi. Setelah itu, Pearl diam-diam mengambil gaun milik ibunya dan pergi ke kota, untuk menemui si John sang proyektor film. Pictures every day for free. Not a bad gig, huh? What would you like to see? Pria itu memutarkan sebuah film yang belum pernah dirilis berjudul A Free Ride, yang merupakan sebuah film gituan. Pria proyektor itu mengatakan bahwa jenis film inilah yang akan merevolusi industri perfilman. Lalu Pearl mencurahkan tentang mimpi dan ambisinya untuk menjadi seorang superstar, tapi orang tuanya selalu menghalanginya. Pria proyektor kemudian menyemangati Pearl untuk selalu berusaha menggapai mimpinya. It's real nice to be able to talk to someone for a change. Sometimes it just seems more peaceful, I guess. Well, then you ought to go overseas when this pandemic ends. I should go now. Tak lama kemudian, Pearl pun pulang dan mengendap-endap memasuki kamarnya. Keesokan paginya, ibu Pearl melihat Pearl membawa ayahnya pergi keluar rumah. Ternyata Pearl membawanya ke tepi sungai, kemudian dia memanggil Teda. Di sana Pearl mengungkapkan keinginannya untuk segera pergi dari rumah, karena dia tidak ingin hidup seperti yang dijalaninya saat ini. Kemudian, ibunya datang dan menasehatinya lalu membawa pulang ayahnya. Pearl?
We need to get him back to the house. When do I get what I want? Most of what you have is. Come back inside. Saat makan malam, ibunya mengeluarkan pamflet audisi dari Mitzi yang disembunyikan Pearl. Ibunya marah besar dan melarangnya untuk mengikuti audisi. Ibu Pearl menegaskan bahwa Pearl dilarang meninggalkan rumah karena harus merawat ayahnya. Dia juga mengatakan bahwa Pearl tidak akan mampu meraih mimpinya karena dia tahu Pearl memiliki kecenderungan yang suka menyakiti seseorang. You can't keep your true self hidden forever, Pearl. But I have to know that I tried, or I'm gonna regret it for the rest of my life. Then what a fine woman you hope to become. I can't stand the sound of it anymore. You can't stop me. Oh, yes, I can. Perhaps I should kill him for you. I just don't want him to block you is all. Mereka pun bertengkar, saling berteriak dan menampar. Pearl mendorong ibunya ke perapian, yang menyebabkan baju ibunya tersambar api dan terbakar, lalu Pearl menyiramkan air panas untuk memadamkan apinya. Dan kemudian menyeret ibunya yang sekarat ke ruang bawah tanah. Setelah itu, Pearl kemudian bergegas kembali ke bioskop menemui pria proyektor dan bercinta dengannya. Where are you going? It's not even 6 a.m. yet. I'm glad you came back. Let me at least drive you home. Paginya, pria proyektor mengantarnya pulang. Saat di rumah, dia menemukan babi guling yang membusuk di halaman depan, dan melihat ayah Pearl yang duduk sendirian dengan kondisi dapur yang berantakan. Pearl mengatakan bahwa itu ulah anjingnya, yang sekarang sedang dia kurung di ruang bawah tanah. Pearl kemudian membawa pria itu berkeliling ke kandang, di mana tanpa sengaja dia keceplosan bahwa dia tidak punya anjing. This is Francis. What's its name? We don't have a dog. Boy. Pria itu menjadi Oh, semakin I better gelisah get back, dan you berkata pada Pearl bahwa dia harus pergi. Pearl mulai marah dan menuduh pria proyektor itu telah membohonginya. Janjinya yang akan mendukung dan membawanya pergi dari pertanian hanya bohong belaka. Fresh. You're not gonna take me to Europe, are you? Tell me the truth. You're scaring me, Pearl. Okay? Saat pria proyektor menaiki mobilnya dan mulai berangkat, Pearl lalu mengambil garpu rumput dan menghujamkannya ke dada pria proyektor itu, sambil terus berteriak histeris. Kemudian, Pearl menarik pria itu keluar mobil dan menancapkan garpu rumput itu ke kepalanya. Dan pria proyektor itu pun tewas. Pearl kemudian kembali ke dalam rumah. Dia membuka pintu ruang bawah tanah dan melihat ibunya berusaha menaiki tangga. Pearl kemudian menendangnya hingga ibunya kembali terjatuh di dasar lantai. Dia lalu memandikan ayahnya dan memakaikannya jas yang bagus, sementara dia mengenakan gaun merah dan menari di depan ayahnya. Kemudian sambil mengucapkan terima kasih atas semuanya, lalu dia membunuh ayahnya. Sebelum berangkat, Pearl mendorong mobil pria proyektor ke danau dan membiarkan mayatnya menjadi santapan Teda. Thank you for everything. Pearl pun bertemu dengan Mitzi untuk mengikuti audisi tari. Dan mendapat kesempatan sebelum Mitzi. Dia menari di atas panggung, membayangkan background dalam peperangan. Next. Your turn, Pearl.
Sorry, it's just not what we had in mind. Setelah selesai, para juri menolaknya. Pearl pun menangis dan membayangkan keempat juri sebagai orang tuanya, pria proyektor dan suaminya Howard. Dia memohon agar diberi kesempatan sekali lagi dan bersikeras bahwa dia mampu, tapi para juri tetap menolaknya. Dia mulai berteriak histeris lalu menangis di luar gereja. Pearl? Kemudian, Mitzi datang menemui dan menghiburnya. Setelah itu, Mitzi mengantar Pearl pulang dan melihat babi guling yang membusuk di halaman, yang dipenuhi belatung. Kemudian mereka duduk di dapur, dan Mitzi mencoba menenangkan Pearl. Dia menyuruh Pearl untuk menganggap dirinya adalah Howard, agar Pearl lebih leluasa melampiaskan isi hatinya. Pearl kemudian menyampaikan tentang kebenciannya pada Howard. Saat menikah, dia berharap Howard membawanya pergi dari tempat itu. Namun nyatanya, Howard malah meninggalkannya dan memilih untuk pergi berperang. I hate you so much for leaving me. Pearl melanjutkan dengan mengakui perselingkuhannya dengan pria proyektor. Dia juga mengungkapkan perasaan leganya ketika membunuh hewan-hewan kecil. Namun ada perasaan menyesal saat dia mengaku telah membunuh pria proyektor dan orang tuanya. Till recently, Mom and the boy from the picture house that I wish I hadn't done what I did. Mitzi mulai ketakutan dan pamit untuk pulang. Lalu Pearl memberinya ucapan selamat karena telah memenangkan audisi. Mitzi menyangkalnya, namun Pearl mengatakan dia berbohong. Dia akhirnya mengakuinya dan berharap Pearl bisa menontonnya suatu saat nanti. Dia pun bergegas pergi dari rumah itu, namun Pearl mengikutinya sambil membawa kapak. I have to go now. I really do love Howard. Can be our secret, Mitzi. Dia berusaha lari dan meminta pertolongan, tapi Pearl berhasil mengejarnya dan membunuhnya. Lalu memutilasi mayat Mitzi dan melemparkannya ke danau untuk makanan Teda. Please, I'll do anything you want. Setelah itu, Pearl kemudian menyiapkan makan malam dari babi guling yang telah membusuk. Lalu mendudukkan mayat kedua orang tuanya di kursi mereka, dan berpura-pura makan bersama. Beberapa hari kemudian, Howard kembali pulang dari perang dan memasuki rumah. Dia terperangah mendapati pemandangan yang mengerikan. Pearl lalu keluar menemuinya dan mengatakan bahwa dia senang melihat Howard pulang. Dia memberikan senyum menyeringai yang dipaksakan disertai derai air mata yang mengalir di wajahnya.